Jungle. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Christine yang berbahagia dimanapun Anda berada. Nah, kali ini berjumpa kembali dengan saya, Sam Agung. Saya kali ini ada di Dusun Kungku, tepatnya ada di Kampung Wisata Kungku, Desa Punten, Kecamatan Bubianji, Kota Batu, Malang. Nah, sahabat, saya mendengar bahwa di Dusun Kungku ini ada seorang penggerak pemberdayaan masyarakat. Nah, kontribusinya luar biasa, terutama dalam bidang ekonomi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kampung Kungku ini. Nah, sahabat, kalau sahabat pengen tahu, yuk sama-sama ikuti saya. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sahabat, saya sekarang bersama dengan Bu Yayu Murniwati. Beliau adalah seorang pegiat pemberdayaan masyarakat di Dusun Kungku, Desa Punten. Nah, banyak pengalaman yang bisa kita gali dengan beliau. Nah, yuk kita tanyakan. Bu Yayu ini kok mau-maunya gitu loh, mau memberdayakan masyarakat di Dusun Kungku ini. Apa sih motivasi Bu Yayu untuk itu? Jadi motivasi saya ingin meningkatkan perekonomian warga sini Pak. Jadi tahun 99 di kampung ini mengalami krisis ekonomi. Jadi satu-satunya mata pencaharian di sini rusak total Pak. Saya salah satu yang terdampak saat itu Pak. Jadi saya harus bisa meningkatkan ekonomi warga sini Pak. Ya, itu dari saya sih. Ayo Pak kita di situ jalan-jalan di situ terus kita ngobrol santai kalau ingin tahu lebih jelasnya Pak. Ya, sahabat, yuk kita ke saung yuk, diajak Bu Yayu nih. Sahabat, kita sekarang sudah berada di saung yang bagus nih, dengan hawanya yang dingin dan kita ada di tengah-tengah hutan pinus dan sudah duduk-duduk bersama Bu Yayu. Mari kita gali kembali tentang pengalaman Bu Yayu. Nah, Bu Yayu, gimana pengalaman Bu Yayu awalnya itu loh? Awalnya itu kok tadi kan tergerak untuk mampu memberdayakan masyarakat ini, gimana? Ini pengalaman Bu Yayu. Iya, jadi tahun 99 waktu itu di sini krisis ekonomi, terus saya harus drop out sekolah Pak waktu itu. Jadi di situ saya punya semangat bagaimana saya harus merubah kondisi ekonomi yang lemah ini jadi berdaya. Jadi saya waktu itu tahun 2000-an saya memulai usaha industri keripik buat home industry dan bisa merekrut 20 orang ibu-ibu yang pengangguran di sekitar rumah saya, Pak. Nah, Ibu sampai bisa bikin keripik, sampai bisa bikin apapun tentang jenis usaha itu, mendampingi masyarakat itu. Nah, tentunya kan sebelum mampu mendampingi itu kan Bu Yayu itu mungkin pernah ikut pelatihan atau apalah penguatan kapasitas begitu Bu Yayu? Iya, Bapak. Jadi kalau industri keripiknya sih saya suka berinovasi Pak, kalau industri keripiknya sendiri. Tapi kalau untuk pendampingan, saya dulu dikirim oleh Disnaker Kota Batu untuk pelatihan pendampingan di Lembang, BPK Lembang Bandung Pak. Jauh sekali Waktu itu tahun 2006-an lah. Iya, 2006 sampai terus berlanjut, saya sering diundang pelatihan di sana 2010 sampai 2010. Ya, terus pada saat setelah pelatihan itu berarti Bu Yayu ini bersama masyarakat Kungku ini ya, mungkin membuat usaha atau gimana itu? Iya, jadi home industry saya sudah jalan, tapi di sini saya masih melihat banyak warga yang masih menganggur. Nah, di situ saya cari teman-teman yang satu visi dengan saya, salah satunya adalah Bapak Wito. Ternyata beliau sama saya punya ide yang sama, membuat kampung wisata Pak. Kampung Iya, wisata. kampung wisata.
Jadi Pak Wito, saya ajak Pak Wito, saya punya ide ini, terus beliau sangat mendukung dan saya mulai, karena basic saya adalah wirausaha, saya berpikir bagaimana kalau kampung ini dijadikan tempat edukasi, jadi edukasi bisnis di situ. Dan saya melihat banyak di sini banyak pengusaha sebenarnya yang sudah sukses dan layak untuk dijadikan narasumber, Pak. Loh, ini apa ini yang di depan saya ini Bu Yayu? Oh, ini adalah produk asli dari sini, welcome drink. Ini adalah produk ibu-ibu dari sini. Minuman sari buah apel, Pak. Boleh diinci, Pak, ini? Ya. Monggo. Kalau yang ini? Oh. Kalau ini tenteng jahe ini juga produknya ibu-ibu di sini. Ini adalah salah satu usaha pribadi saya kalau untuk tenteng jahe. Kalau minuman sari buah apel ini kelompok untuk welcome drink tamu-tamu yang datang ke sini. Bagaimana Pak rasanya? Alhamdulillah. Di apa ya, di kedinginan kayak begini ternyata seger juga ini. Oh ya Bu Yayu. Tentunya kan tadi mendampingi masyarakat itu nggak mudah ya saya kira ya. Iya. Kan ya mesti ada pro kontra. Nah ini kekurangan atau mungkin kendala apa yang dialami Bu Yayu bisa diceritakanlah kepada sahabat-sahabat Pristine ini. Gimana Bu Yayu? Mengajak orang itu tidak mudah, Pak. Apalagi orang desa tidak butuh janji tapi butuh bukti, Pak. Nah, itu. Jadi saya harus benar-benar melakukan pemberdayaan. Saya ngajak membuat desa wisata, jadi saya harus bisa mendatangkan tamu, Pak. Awal-awal orang-orang nggak mungkin Kampung Kungku ini jalannya ekstrim, orang takut ke sini dan tidak ada apa-apa. Ternyata dengan semangat saya promosi ya, adanya industri keripik, adanya perasusu sapi, adanya peternakan kelinci, itu saya shoot dulu, saya jadikan video promosi, Pak. Terus alhamdulillah ada tamu, dari situ ada tamu datang berkunjung, edukasi, dan warga melihat, Pak. Warga melihat akhirnya, oh iya, ternyata bisa dijadikan untuk kampung wisata di sini. Dari situ akhirnya dukungan warga mulai muncul. Jadi setelah edukasi itu akhirnya kita buat paket lagi, pengembangannya adalah paket live-in, menginap di rumah warga. Iya. Jadi berarti di apa ya, di warga ini ya beberapa macam termasuk homestay kan ada contoh-contoh itu berarti ya kalau ada penginapan. Iya. Iya. Nah, ini begini Bu Yayu, tentunya Bu Yayu ada event-event yang memang sangat berkesan dan bermanfaat bagi diri Bu Yayu dalam pengembangan diri. Nah, yang sangat berkesan itu di mana sih Bu Yayu selama ini Bu Yayu? Jadi saya masih ingat waktu itu saya diundang oleh Disnaker Kota Batu, dikirim untuk mengikuti pelatihan ke BPPK Bandung sana. Pelatihan apa itu? Pelatihan pendampingan, Pak. Jadi saya belum paham apa itu pendampingan, saya diajak pelatihan di sana. Saya belajar bagaimana pendampingan kelompok, terus partisipatif aktif, terus bagaimana kita sebagai seorang pendamping itu bisa menguasai public speaking, bisa menjadi fasilitator yang baik. Jadi di situ saya sangat mempelajarinya. Dan alhamdulillah juga ketemu sama trainernya. Beliau adalah pelaku juga fasilitator, pelaku wisata, dan punya banyak program tentang pembuatan desa wisata. Di situ saya banyak sharing pengalaman belajar, dan saya menemukan sesuatu dan saya mikir, oh ternyata bisa ini saya terapkan di Kungku. Seperti itu, Pak. Jadi berarti setelah mengikuti pelatihan itu kan ini perubahan sikap apa atau perilaku apa di Bu Yayu sehingga akhirnya bisa mewujudkan semua ini begitu Bu Yayu? Ya, jadi yang awalnya saya berpikir hanya edukasi UMKM yang saya miliki pribadi, akhirnya saya mengembangkan dan melihat oh banyak ternyata peluang yang bisa jadikan wisata edukasi di Kampung Wisata Kungku. Saya mengajak Pak Wito, mengajak teman-teman narasumber, saya mendatangi teman-teman yang pengusaha yang memang mereka layak untuk jadikan narasumber. Antara lain ada Pak Ribut Hartono, beliau adalah pemilik peternakan perasusu sapi yang tempatnya layak untuk jadi lokasi wisata edukasi. Jadi dikunjungi sama Bu Yayu. Iya, salah satunya Pak Tono, terus ada lagi Mas Didik. Mas Didik juga yang mempunyai peternakan kelinci, beliau sudah sangat expert, dia pengusaha mudanya kampung ini. Terus ada juga Bapak Selamat, beliau pembibitan dan budidaya jamur tiram. Beliau sangat expert, Pak, mulai dari pembuatan F0, pembibitan sampai budidayanya.
Nah, Iya. tentunya kan sudah banyak dilakukan. Ada beberapa kunci, guys, atau apa namanya sahabat yang bisa apa ya, disaringkan di sini ya. Nah, kunci-kuncinya dalam pemberdayaan masyarakat itu ya tadi yang menurut Bu Yayu diceritakan di awal itu apa, Bu Yayu, bisa seperti ini gitu. Jadi saya memang punya niat ingin memberdayakan masyarakat, terus dan sangat punya impian untuk meningkatkan ekonomi warga. Terus saya juga harus merealisasikan mimpi-mimpi saya melalui pembuatan paket-paket wisata edukasi, dan saya harus mampu memberikan bukti pada masyarakat bahwa saya bisa mendatangkan tamu di sini. Jadi adanya tamu di sini katanya wisataku rezekiku gitu ya kan Pak ya. Ketika ada tamu datang, terus akhirnya masyarakat mendapatkan penghasilan. Ya, itu semua masyarakat sudah melihat ternyata bener Berarti bisa. berangkat dari kunci pertama itu tadi kalau Iya. saya lihat apa tadi? Ikut pelatihan itu ya? Iya, ikut pelatihan. Jadi harus punya Terus kemudian apa itu namanya? Motivasi yang kuat ya, mewujudkan itu. motivasi yang kuat. Pak. Kemudian setelah motivasi yang kuat, ya harus punya mimpi visioner itu yang memang ingin Iya. diwujudkan di sini kan begitu kalau lihat Iya. apa yang diceritakan Bu Yayu. Iya. Iya Bu Yayu. Iya. Menarik sekali nih. Begini Bu Yayu. Di masyarakat Kungku ini kan ya tentunya nggak mulai tiba-tiba terus seperti ini ya, tiba-tiba Iya. seperti itu mulai maju. Nah, apa faktor pendorong sehingga masyarakat Kungku khususnya itu mau untuk berorganisasi? Nah ini. Iya. Jadi setelah saya punya ide bersama teman-teman membuat kampung wisata, akhirnya beberapa kan ada tamu yang datang. Jadi masyarakat mereka merasa sudah merasakan dampak secara langsung. Mereka punya peningkatan ekonomi, punya penghasilan ketika ada tamu datang. Jadi mereka sangat terdorong. Jadi setelah itu terbentuk beberapa komunitas akhirnya. Jadi ada komunitas pemilik homestay, komunitas ibu-ibu PKK sebagai catering, komunitas Karang Taruna sebagai guide lokal, komunitas narasumber, komunitas pelaku budaya. Jadi membentuk komunitas-komunitas dan mereka siap untuk menampilkan edukasi yang mereka tawarkan. Begitu. Nah, kesulitan-kesulitan apa Bu Yayu yang mungkin Bu Yayu rasakan atau mungkin juga yang terjadi di masyarakat itu menurut Bu Yayu sehingga akhirnya mau berubah itu gitu loh. Jadi wajar ya di masyarakat ada pro dan kontra, ada yang sevisi dan ada yang tidak sevisi. Tapi dari situ saya melakukan pendekatan secara personal, Pak. Jadi datang ke rumahnya, misal ada orang si A, yang misal pemilik homestay yang ditempatin rumahnya itu aja, rumah saya kok nggak ditempatin juga. Jadi saya datang silaturahmi, terus saya bercerita, rumahnya bapak ini bisa loh dijadikan homestay, tapi memang kita punya kriteria Pak. Jadi kamar mandi harus bersih. Jadi semoga bapak nanti dapat rezeki untuk bisa memporselen kamar mandinya biar bersih. Nanti saya tempatin. Jadi saya kayak gitu. Terus ternyata mereka bersemangat Pak. Orang yang awalnya kontra akhirnya bersemangat memperbaiki kamar mandinya, rumahnya dibersihkan. Akhirnya saya juga memberikan bukti kalau ada tamu, mereka tak kasih jatah tamu untuk menginap di situ Pak. Kalau kita bicarakan mulai dari awal ini tadi, Iya. tentunya kan ada tips-tips khusus nih, Iya. sehingga mereka itu mau berorganisasi dan sebagainya. Kira-kira Iya. tips apa menurut Bu Yayu yang paling mengena untuk mereka ini? Jadi yang penting mereka sudah sevisi. Oh ya, kita sama-sama, karena kampung wisata adalah social entrepreneur. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi semua pihak yang terlibat diuntungkan, Pak. Jadi mereka, oh iya, satu itu. Yang kedua, karena kita sebagai pelaku di sini membuat sistem, Pak. Sistem manajemen keuangan. Jadi keuangannya mereka yang terlibat langsung dapat uang. Karang Taruna sebagai guide dapat uang. Terus ada kas Pak, kas RT, kas RW lah. Dan itu pertanggungjawabannya berarti dilakukan secara terbuka kepada Iya mereka. Pak, terbuka pada masyarakat. Jadi yang di kas RT untuk pembenahan jalan, di kas RW juga ada, kas desa juga ada. Dan yang penting kan mesti kalau menurut apa yang dijelaskan Bu Yayu tadi kan ada yang namanya selain transparansi ya tadi Iya, katakanlah transparan. itu,
kemudian mereka mesti harus diberikan contoh gitu ya. Iya, diberikan contoh. Contoh. Terus ada lagi apa namanya? Mungkin Bu Yayu selalu mendampingi mereka kan secara ini. Iya, penting Pak, pendampingan. Aspek pendampingan. Iya, jadi mereka kadang down Pak, terus saya dampingi kayak gini ya, kan corona. Mereka tetap harus didampingi Pak. Jadi ini kita positive thinking bahwa ini adalah waktu kita untuk berbenah, mempersiapkan bahwa 1-2 bulan ke depan tamu kita akan lebih banyak dari yang kemarin. Baik. Gitu. Kalau gitu gini aja Bu Yayu, biar sahabat-sahabat Pristine ini apa namanya lebih jelas. Iya. Kita ke bawah aja ke beberapa warga masyarakat atau Iya. gimana nanti kita lihat. Iya. Ya kan? Oke. Oke, yuk sahabat Pristine kita ke sana yuk. Gini Bu Yayu, selama ini Bu Yayu dalam mengorganisir masyarakat ya, dan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat ini, gimana caranya Bu Yayu? Jadi awalnya saya mendatangi satu persatu orang-orang yang kiranya punya potensi wisata itu untuk edukasi. Terus akhirnya saya mengumpulkan dalam forum diskusi Pak. Jadi dikumpulkan dalam forum diskusi, kita ngobrol-ngobrol tentang membuat isu ya, isu-isu desa wisata, isu-isu pemberdayaan, isu-isu pembuatan wisata edukasi kayak gitu. Sharing dulu ketika sudah hidup ternyata mereka sudah punya semangat, punya greget. Dan akhirnya, oke sepakat, berarti bisa kita jadikan wisata edukasi di kampung wisata Kungkul ini. Nah, terus bagaimana cara mereka itu tahu itu loh potensinya dari masing-masing individu mereka itu gimana caranya? Iya, ya pada saat itu saya punya satu video, video desa wisata, terus saya putarkan Pak, pakai LCD, orang-orang melihat bareng, akhirnya, oh iya ternyata di tempatku di Jammer ternyata bisa juga buat wisata edukasi. Yang penting ada lokasi untuk presentasi, yang penting kita sudah memang benar-benar ada usahanya, ada produksi jamurnya. Oh iya, berarti bisa. Dari pakai video itu ya? Iya, dari video itu mereka menangkap bahwa mereka itu punya potensi. Nah, ada nggak alat bantu yang apa namanya Bu Yayu butuhkan pada saat menggali apa namanya potensi yang ada di masyarakat itu pada saat itu Bu Yayu? Berarti alat bantunya saya aja bawa itu Pak, apa metaplen, terus bawa kertas, kita diskusi menggali, jadi diskusi kecil pakai metode itu Pak. Iya, partisipatif aktif ya. Kita musyawarah ide, terus baru kita bagi kelompok siapa yang berpotensi. Misal kelompok gaet Karang Taruna berarti potensinya jadi gaet, kelompok homestay, kelompok narasumber, mereka diskusi masing-masing kayak gitu. Jadi apa namanya tadi? Tambahnya alat bantunya ada video visual tadi, itu ya. Video visual, setelah itu baru kita penggalian potensi masing-masing personal yang kita bentuk kelompok itu Pak. Nah, terus ini ada nggak peran pendampingan yang pada saat kita menggali mereka itu? Mungkin ada pendamping yang lain selain Bu Yayu begitu. Jadi awal-awal saya sama Pak Wito sih, sama Pak Wito. Beliau memang orang yang sangat getol juga membuat desa wisata itu. Awal-awal hanya saya sama Pak Wito karena ide desa wisata muncul dari masyarakat Pak. Iya, awal-awalnya kita sama Pak Wito, terus sama orang-orang akhirnya ada banyak orang dan punya apa organisasi sendiri-sendiri itu kayak gitu Pak. Nah, baik, sekarang ini ada nggak peran pemerintah desa maupun apa namanya pemerintah daerah ya, dalam hal ini terutama dalam hal mengorganisasi atau mengorganisir masyarakat pada saat itu? Pada saat itu belum ada. Jadi setelah kita jalan, setelah kita diskusi dan mulai jalan, saya mulai berani mempromosikan dengan seadanya. Yang penting memang kita profesional, karena judulnya kan edukasi. Jadi kita menata SOP setiap lokasi edukasi, dan akhirnya pemerintah melihat, oh ternyata iya ada tamu di kampung wisataku. Akhirnya kayak pemerintah desa mulai mendukung, pemerintah dari Dinas Pariwisata mulai memberikan informasi pelatihan, undang-undangan pelatihan
kita ada guiding, pelatihan pengorganisasian homestay, cara pelayanan homestay kayak gitu Pak. Ya. Oh iya Pak, ini kita sedang berada di depannya salah satu homestay. Ya. Ini homestaynya Bu Jumiati, Bapak Arifin. Ini adalah salah satu homestay yang pertama dan sangat menyetujui adanya program Kampung Wisata Kungku Pak. Iya. Jadi di sini ada 4 kamar, ada 2 kamar yang disewakan untuk tamu. Terus juga lumayan untuk meeting kecil, bisa kapasitas 10 orang sampai 20 orang bisa Pak. Pristin, setelah kita diajak jalan-jalan sama Bu Yayu, baik tadi di gazebo maupun di jalan-jalan terus kita melihat homestay, beberapa sebelum kita nanti akhiri acara kita, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita gali dari Bu Yayu. Yang pertama, menurut Bu Yayu, apakah masyarakat saat ini sudah siap untuk melakukan sebuah pembangunan atau mandiri di masyarakatnya dan sebagainya, melakukan itu? Bu Yayu, menurut saya gimana? Jadi sekarang sudah bisa melakukan pembangunan secara mandiri ya Pak. Tapi kita tetap butuh dukungan dari desa, pemerintah kota juga Pak. Jadi biar terjadi percepatan pembangunannya juga. Iya, sangat butuh dukungan. Nah, kalau dalam rangka pengambilan keputusan, apakah biasa dilakukan secara demokratis begitu di masyarakat, Bu Yayu? Iya Pak, sudah secara demokratif kita selalu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, ini kan saat ini negara kita termasuk negara di dunia itu kan lagi rame-ramenya wabah COVID-19. Nah, ini bagaimana Bu Yayu bersama masyarakat Kungku ini dapat melakukan sebuah perubahan begitu Bu, menghadapi situasi saat ini, gimana Bu Yayu? Iya Pak, sebenarnya bulan 3, 4, 5, 6 ini banyak-banyaknya tamu yang berkunjung di Kampung Wisata Kungku. Jadi beberapa tamu kita cancel dan sebenarnya mereka itu sudah sangat mengharapkan karena bulan-bulan ramai ya Pak ya. Tapi karena wabah corona, kita juga berusaha untuk berinovasi. Akhirnya saya menemukan bagaimana membentuk teman-teman itu belajar marketing online Pak. Jadi awal-awal kita jualan online itu kemarin jeruk Pak. Di sini kan penghasil jeruk terbanyak ya di Desa Punten ini. Kita marketing online, kita jualan di Facebook, Instagram, WhatsApp, kita posting-posting di rombengan online. Terus anak-anak guide itu, anak-anak Karang Taruna jadi kurir juga. Jadi kita belajar, oh ternyata pelayanannya online seperti ini. Jadi mereka menambah wawasan. Setelah hari raya penjualan jeruk menurun, terus akhirnya kita melihat peluang lagi. Oh ternyata bunga hias banyak diminati oleh orang-orang. Jadi akhirnya kita sekitar ada 20 anak, kita marketing online jual tanaman hias saja. Dan akhirnya alhamdulillah ramai Pak permintaan dari seluruh Indonesia Pak. Iya. Sampai di mana itu? Iya, Jayapura, Sorong, Pekanbaru, Kalimantan. Dan kita memang promosinya di iklan-iklan luar Jawa Pak. Iya. Biar dapat biar dapat pelanggan dari luar Jawa. Baik, terima kasih Bu Yayu. Mungkin satu hal lagi sebenarnya sebelum saya akhiri lagi nih ya. Iya. Ini strategi Bu Yayu sama masyarakat itu bisa bertahan ini. Strateginya apa itu Bu Yayu? Ya komunikasi ya yang secara rutin, semua kayak ada permasalahan kita berunding bersama mencari solusi bersama biar sama-sama ya keterbukaan itu Pak. Keterbukaan saling cari solusi. Baik, terima kasih Bu Yayu. Sahabat-sahabat Pristin, demikian beberapa hal yang bisa kita gali dari narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini ya, Bu Yayu yang sebagai motor penggerak di Dusun Kungku ini, Kampung Wisata Kungku ini. Nah, semoga ini nanti bermanfaat bagi sahabat-sahabat Pristin khususnya maupun masyarakat pada umumnya, baik itu akademis maupun masyarakat umum. Nah, jangan lupa sahabat-sahabat untuk like,
kemudian komen, dan subscribe. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih Bu Yayu. Ya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Ya. Bagi semua warga desa yang lain, semoga bisa dijadikan inspirasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pristin.